Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi kita dari materi pelajaran akidah. Sini kita sampai pada halaman ke-49. Baik, halaman 49. Di sini masih terkait dengan pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan tanda-tandanya, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini dan juga ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di sini dilanjutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wad dalilu qaulu taala, dalil yaitu di sini maksudnya adalah dalil ala anna al-laila wan nahar wasyamsa wal qamar min ayatillahi azza wajal. Dalil yang menunjukkan bahwasannya malam dan siang, ya matahari dan bulan itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah azza wajal. Maka dalilnya apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua itu. Ya, menciptakan langit, ya menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya, apabila kalian benar-benar menghambakan diri hanya kepadanya, ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Maka di sini dijelaskan dalam ayat di atas, minal alamatil bayyinah al-mubayyinah limadluliha al-lail wan nahar fi dzatihima wa ikhtilafihima. Ya, di antara tanda-tanda yang nyata, yang jelas, yang menunjukkan akan sesuatu yang ditunjukkan, artinya menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang, ya fi dzatihima wa ikhtilafihima, ya, pada keadaan malam dan siang tersebut dan juga bagaimana pergantian antara keduanya. Wa ma auda'allahu fihima min masalihil ibad wa taqallubati ahwalihim, ya, beserta semua yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan pada keduanya yang itu bermaslahat bagi para hamba. Ya, bermaslahat bagi para hamba dan juga terkait dengan bagaimana pergantian keadaan yang dialami oleh seorang hamba di antara malam dan siang. Ya, ketika malam hari Allah Subhanahu wa taala jadikan malam tersebut tenang, ya. Allah menjadikan malam tersebut gelap dan tenang yang dengannya manusia bisa istirahat dengan nyaman di malam hari. Kemudian di siang hari Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan berupa cahaya matahari, ya, yang itu membantu manusia dalam beraktivitas, yang ini semua tentunya mendatangkan kemaslahatan baginya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu-waktu tertentu bagi manusia dan hamba-hamba Allah yang lainnya dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, demi kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan mereka.
Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar fi dzatihima wa sayrihima wa intidhamihima wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibad wa daf'i madarihim. Dan demikian pula dengan adanya matahari dan bulan, yang ini tentunya ya terkait dengan malam dan siang tadi, di mana malam itu ditemani dengan bulan. Di sana Allah Subhanahu wa taala sediakan bulan sebagai penerangan yang cukup bagi mereka untuk menerangi malam hari tanpa sinar yang terlalu terang, yang itu tentunya akan mengganggu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, para hamba yang hendak istirahat di malam hari. Allah jadikan bulan yang itu cukup untuk penerangan di malam hari. Dan juga ketika di siang hari Allah jadikan matahari yang menyinari, yang menerangi bumi. Yang itu tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para hambanya. Dan juga bagaimana terkait dengan perjalanan atau pergerakan matahari dan bulan, dan bagaimana keteraturan mereka. Ya, keteraturan mereka ketika ketika berputar pada porosnya, ketika bergerak sesuai pada sumbunya, sesuai pada tempat atau jalur pergerakannya, ya, jalur perputarannya yang itu tidak meleset sedikit pun, ya. Dan bagaimana jaraknya itu telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan jarak yang itu ya sesuai dengan kemaslahatan para hambanya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Maka ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma nahallahu taala al-ibad ay yasjudu lisyamsi wala awil qamari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba untuk sujud kepada matahari dan bulan. Wa in balagha mablaghan 'aziman fi nufusihim li'annahuma la yastahiqqani al-ibadah likaunihima makhluqaini. Ya. Walaupun kedua makhluk tadi, matahari dan bulan, merupakan sesuatu yang sangat berjasa ya bagi manusia, yang sangat besar manfaatnya bagi manusia, akan tapi keduanya tetap tidak berhak untuk diibadahi, karena keduanya tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama al-mustahiqqu lil ibadah wallahu taala alladzi khalaqahunna. Dan yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua itu. Baik. Kemudian wa qaulu ta'ala, dalil yang lainnya disebutkan di sini, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, sembahan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian setelahnya Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha, Allah Subhanahu wa taala ya menutupkan malam kepada siang, ya mengiringkan malam setelah siang, ya mengiringkan antara siang dan malam yang saling mengikuti, yang saling beriringan datangnya, ya terjadinya. Setelah malam ada siang, setelah siang kemudian malam kembali. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih, dan juga matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, tauhilah bahwasanya hanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha memiliki keberkahan, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, ya maha memiliki keberkahan, maha memiliki kebaikan, ya maha suci Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin, Rabb semesta alam. Baik, maka
Di dalil yang kedua di sini juga kembali menegaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah adanya siang dan malam. Wa qauluhu ay minal adilla ala anna Allah khalaqas samawati wal ard. Jadi di sini dalil terkait dengan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya dialah Allah Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi ini seluruhnya dan semua yang ada pada keduanya itu dalam waktu 6 hari. Maka al-ayatu wa fiha min ayatillahi, dan di dalam ayat ini terdapat beberapa ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awalan innallaha khalaqa hadhil makhluqat al-'azimah fi sittati ayyamin walau syaa la khalaqaha bi lahdhatin walakinnahu rabbatal musabbabat bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluk-makhluk yang besar ini, makhluk-makhluk yang sangat-sangat besar, yang tak terkira besarnya, ya langit dan bumi semuanya Allah ciptakan fi sittati ayyam, pada waktu 6 masa, pada waktu 6 hari, ya, dalam waktu 6 hari. Allah menciptakan semua ini, ya, langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis, ya, langit yang 7 lapis, begitu pula bumi yang 7 lapis, semuanya Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. Dan sesungguhnya kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah bisa menciptakan semua itu bilahdatin, hanya sekejap saja. Ya, sekejap saja langsung tercipta semua itu. Allah Maha mampu tentunya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan semua penciptaan tersebut itu selama 6 hari, tentunya karena ada hikmah di balik semua itu. Ya, karena ada hikmah di balik semua itu. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengaitkan setiap perkara itu dengan sebabnya. Jadi ada ada akibat, itu pasti ada sebabnya. Ya. Di segala sesuatu pasti ada sebabnya, ada prosesnya. Ya, ada sesuatu yang ada sesuatu yang mengiringinya. Tidak serta-merta kemudian ada begitu saja. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan semua itu, tapi untuk menunjukkan kepada manusia akan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab, ya, dengan proses. Baik. Kemudian tsaniyan, yang kedua, annahu istawa 'alal arsy ay ala alaihi 'uluwan khasan bihi kama yaliqu bi jalalihi wa 'azmatihi wa hadha unwan kamalil mulk was sultan. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di atas para makhluknya, sebagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tanda akan kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsalitsan, yang ketiga, annahu yaghshal lailan nahar ay yaj'al al-laila ghisha'an lin-nahar ay ghita'an lahu fa huwa kathawb yusdal ala dha'in nahar fayughtihi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Jadi menjadikan malam itu sebagai penutup bagi siang, yang menutupi kegelapan malam, menutupi terangnya siang, ya, menutupi cahaya di siang hari, yang menjadi sebagai sesuatu yang menutupinya. Maka ini diantara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menggantikan tiap harinya adanya pergantian siang dan malam, yang sebelumnya terang benderang kemudian menjadi gelap gulita. Maka ini diantara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rabi'an, yang keempat, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalat bi amrihi jalla sultanuh ya'muruhunna bima yasha' li maslahatil ibad.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya itu tunduk kepada perintah Allah. Ya, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung kerajaannya, yang Maha Agung penguasaannya, kekuasaannya. Ya'muruhunna bima yasha'u li maslahatil ibad. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua itu, semua makhluk-makhluknya tadi, matahari, bulan dan bintang-bintang, Allah perintahkan semuanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk maslahat para hamba. Kemudian khamisan, yang kelima, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi haitsu kana lahul khalq wal amr la li ghairihi. Yang kelima, menunjukkan akan keumuman atau meratanya, ya, sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini, di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini, dan tidak ada yang lainnya. Ya, tidak ada pihak yang lainnya yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kemudian sadisan, yang terakhir, umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim. Ya, keumuman rububiyah Allah. Jadi rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam semesta ini, yang mencakup semua yang ada di alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini telah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah lah yang layak untuk diibadahi. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Ya, insyaallah nanti untuk lanjutan pembahasannya masih terkait dengan prinsip yang pertama, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.